Halo semua kesayangan Tuhan. Hari ini kita lanjutkan pembacaan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai selesai. Maksudnya selesai ayat pasal 14 ini. Oke, kita doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada bersama kami saat ini. Roh Kudus, pimpin kami. Tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu hari ini, supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan supaya kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan hari ini, dan untuk waktu yang Kau berikan saat ini. Amin. Oke. Ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jelas di sini, barang siapa yang mengasihi Tuhan akan menuruti juga perintahnya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perlu diingat, dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi bukan manusia, tetapi roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, kalau dia pergi kepada Bapa, dia tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan mengirimkan rohnya, roh kebenaran. Kita ingat bahwa Yesus adalah kebenaran. Roh kebenaran adalah roh Yesus sendiri. Jadi di saat dia mati di kayu salib, dia kembali kepada Bapa, dia berikan kita rohnya. Dan rohnya itu akan tinggal di dalam kita dan akan bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita semua ada di dalam Bapa karena adanya Roh Kudus. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kita, dan kita di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam Bapa. Ya, jadi kita tidak akan pernah terpisah. Kita ada bersama-sama dengan Dia setiap saat. Ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi nggak hanya yang mendengarkan, nggak hanya direnungkan, tetapi juga dilakukan. Itu buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi bukan hanya berkata aku mengasihi Tuhan atau menyanyi lagu puji-pujian penyembahan aku mengasihi Tuhan, tetapi itu terbukti dari tingkah laku kita sehari-hari bahwa kita mengasihi Dia kalau kita menuruti firman-Nya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi ada timbal balik. Bapa terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dengan itu kita memberikan jawaban kepada dia, menunjukkan bahwa kita juga mengasihi dia. Dan buktinya adalah kita menuruti segala firman-Nya dengan melakukannya. Ya, dan dengan itu dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi menyatakan siapa dia sebenarnya. Jadi enggak
Pengenalan kita akan Tuhan itu nggak seperti kemarin, tetapi pengenalan kita akan Tuhan, akan Yesus itu semakin hari semakin bertambah. Karena dalam persekutuan itulah kita akan semakin mengenal Dia. Oke. Dan akan semakin mengenal kehendaknya juga. Ayat yang ke-22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, buktinya adalah menuruti firman-Nya. Jadi di saat kita tidak menuruti firman-Nya, itu menunjukkan kita tidak mengasihi Dia dan tidak percaya kepada Dia. Ya, jadi jelas kepercayaan kita, rasa kasih kita kepada Tuhan itu terlihat dari tingkah laku kita. Jadi bukan hanya kata-kata. Ayat yang ke-25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ingat, kita tidak sendirian. Saat ini Yesus tidak ada berada di bumi ini bersama-sama dengan kita. Tetapi Roh Kudusnya, Rohnya sendiri ada bersama kita, di dalam kita. Kita sering lupa bahwa Dia itu ada bersama-sama dengan kita dan sangat dekat. Dan Dia, Rohnya itu akan mengajarkan kita akan segala sesuatu. Segala sesuatu dalam arti segala sesuatu yang Bapa kehendaki. Antara lain adalah mengajarkan firman-Nya, supaya kita lebih bisa mengerti dan melakukannya, dan akan mengingatkan kita segala sesuatu yang telah Yesus katakan. Jadi segala sesuatu yang pernah Yesus katakan kepada kita melalui firman-Nya, melalui persekutuan kita dengan Dia, di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita membutuhkan hikmat, atau di saat kita dalam kesesakan, Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan hati kita. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir akan sesuatu apapun, karena Roh Kudus menyertai kita setiap saat. Oke, ayat ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tuhan ingatkan lagi, Tuhan Yesus ingatkan. Jangan gentar hatimu. Karena apa? Karena Rohnya ada bersama dengan kita. Dan di mana ada Roh Kudusnya, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahteranya itu Yesus tinggalkan bukan hanya untuk murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi diberikannya juga kepada kita yang percaya saat ini, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Apapun yang terjadi di dunia ini saat ini, tentang COVID-19, tentang pandemi ini, kita nggak perlu khawatir. Karena Rohnya ada bersama-sama dengan kita. Ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, jadi di ayat 31 diterangkan bahwa
Tuhan Yesus itu tidak hanya menuntut kita untuk melakukan kehendak Bapa, tetapi dia sendiri juga melakukannya. Ya, jadi dia tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak dia juga lakukan. Kehendak Bapa itu digenapi di dalam kehidupan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus menginginkan supaya kehendak Bapa itu digenapi melalui kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dunia itu, maksudnya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita. Seperti kita percaya kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, melalui segala yang telah dilakukannya buat kita, kita jadi percaya dan kita diselamatkan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, supaya manusia yang belum percaya, orang-orang yang belum percaya kepadanya menjadi percaya melalui kehidupan kita, melalui firman yang kita beritakan kepada mereka, dan melalui tingkah laku kita. Oke. Sampai di sini dulu hari ini. Pembacaan tadi dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Oke? Sampai berikutnya. Tuhan berkati. Dadah.